Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berdiskusi mengenai topik pembelajaran berdiferensiasi, gaya belajar diferensiasi produk. Saya sendiri Riki Hermawan sebagai moderator. Saya Binda Fitria. Saya Safira Hanan. Saya Sofiana. Oke, di sini kami akan membahas mengenai topik 2. Pembelajaran berdiferensiasi, gaya belajar diferensiasi produk. Mungkin dari teman-teman akan bisa menjelaskan mengenai topik yang akan kita bahas. Pada topik tersebut kita diberi penugasan terkait untuk menelaah video pembelajaran di suatu sekolah yang menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi berupa produk. Mungkin seperti itu. Mungkin ada penjelasan lain atau model-model produk lain. Bentuk model-model yang lain. Kalau untuk diferensiasi sebenarnya yang kita pelajari ya Mas ya, seperti yang kita udah pelajari itu kan sebenarnya ada 4. Itu terkait mau diferensiasi tentang lingkungan belajarnya, atau tentang kontennya, atau produknya, atau dari prosesnya. Dan yang kita akan bahas di sini nih mengenai diferensiasi produk. Seperti yang kita ketahui, kalau kita berbicara tentang produk pasti sangat banyak gitu produk yang bisa kita fasilitasi atau kita beri pilihan kepada anak-anak murid kita. Misalnya bisa jadi dari mereka untuk tim-tim visual nih, bisa dengan cara mereka menggambar atau mereka melihat gambar-gambar lalu mereka presentasiin, atau yang tim-tim yang lebih suka berbau audio mereka bisa dengan bernyanyi, atau yang suka bergerak ke sana ke sini mereka bisa dengan project atau membuat sesuatu seperti itu. Oke, mungkin mengapa dalam pemilihan produk tersebut yang Anda sebutkan tadi sangat berbeda-beda? Itu menyesuaikan dari apa gitu? Oke, izin menjawab ya. Jadi untuk keberbedaan produk ini kan berbeda ya sama aktivitas yang bermakna atau mungkin sebuah proses. Nah, kalau misalnya suatu aktivitas atau proses itu biasanya hanya singkat waktunya, terus hanya satu atau beberapa kali aja untuk melakukan pemahaman materi atau mungkin keterampilan yang esensial. Sedangkan untuk produk itu diupayakan untuk digunakan jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian untuk penugasan produknya sendiri itu harus bisa membantu siswa untuk baik secara individu ataupun kelompok agar mereka bisa menggunakannya atau mungkin mengasah kemampuan mereka dalam jangka waktu yang tertentu ditentukan. Bisa jadi 1 unit, 1 semester atau mungkin 1 tahun. Nah, menurut Tomlinson dan juga Edison tahun 2023 itu yang menyebutkan ada beberapa hal dari pembelajaran diferensiasi, sebelum pelaksanaan diferensiasi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu penugasan produk itu harus memiliki kriteria keberhasilan yang jelas, menantang, dan juga spesifik berdasarkan dari ekspektasi siswa dan juga kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua ada juga penugasan ini ya, untuk izin menjawab ya Mas, untuk penanganan produk yang efektif itu dapat digunakan untuk mendorong atau mungkin siswa harus bisa menggunakan produk itu dalam jangka waktu yang lama, dan juga mereka harus bisa mempelajari dari produk tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah produk itu harus fokus pada pengetahuan, pemahaman, dan juga keterampilan penting, karena ini harus selaras dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Kayaknya yang dari Mbak Safira jelasin, sepertinya saya juga pernah tuh Mbak baca sumber yang sama terkait alasan-alasan atau hal-hal yang harus kita siapkan sebelum seorang guru itu merancang diferensiasi produk. Mungkin saya izin menambahkan ya Mbak ya. Kemarin saya juga sempat membaca kalau tadi Mbak Safira sudah menjabarkan ke teman-teman terkait poin 1 sampai poin 3. Di sini saya akan mencoba menjabarkan dari poin keempat. Jadi poin keempat itu ternyata penugasan produk itu harus berupaya untuk menarik minat peserta didik.
Jadi saat guru itu memberikan penugasan produk kepada peserta didik, itu harus bisa mengeluarkan minat-minat mereka. Makanya bakal disesuaikan dengan minat atau kesukaan mereka nih, produk yang bakal mereka pilih. Yang kedua, tugas produk itu dia berkualitas tinggi apa enggak, bagaimana cara menilainya, itu didasarkan pada bagaimana dia itu dipandu cara-cara biar siswa itu tuh bisa mengembangkan bakatnya, bisa berhasil dalam kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, ternyata dalam diferensiasi produk, guru itu memberikan beberapa pilihan kepada siswa atau kelompok. Misalnya kamu mau pakai jenis produk yang mana nih? Bisa dikasih pilihan 1, 2, 3. Misalnya Mas Vivi lebih suka belajar kalau apa? Lebih minat terhadap apa nih Mas? Misalnya menggambar atau apa gitu. Mungkin dari visual menggambar gitu. Oh, jadi misalnya Mas Vicky kan nih tim visual. Jadi gurunya nggak bisa nih maksa Mas Vicky harus mempresentasikan dalam bentuk bercerita atau bernyanyi. Itu nggak nyambung sama minatnya. Mungkin gurunya bisa jadi nanti disesuaikan sama minat Mas Vicky. Jadi guru ini memilih mau pakai produk yang mana itu harus disesuaikan dengan minat peserta didik atau gaya belajar peserta didik atau kesiapan awal peserta didik, seperti itu untuk aspek-aspeknya. Oh ya, itu mungkin materi yang dijelaskan dari teman-teman. Untuk yang terakhir mungkin ada secara garis besarnya tentang materi pembelajaran tersebut. Untuk itu bisa dikaitkan dengan contoh pembelajaran yang sudah kita telah di topik 2 ya. Nah, video pembelajaran itu yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Misalkan kayak kita sebagai guru mengecek kehadiran siswa, kemudian memberikan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan tematik tentang terkait materi yang akan dipelajari. Kemudian dalam kegiatan intinya itu guru memberikan materi terkait sel yang ada di video pembelajaran tersebut. Kemudian video pembelajaran tersebut memuat materi pembelajaran berdiferensiasi berupa produk, sehingga guru mengelompokkan siswa sesuai dengan hobinya. Bagi siswa yang hobi membaca atau menulis, kemudian diberi produk atau penugasan berupa tulisan karya dan dibacakan terkait dengan sel. Kemudian ketika kelompok itu mempunyai hobi seperti menggambar, diberi penugasan berupa produk menggambar terkait sel tersebut. Kemudian jika kelompok tersebut suka dengan hobi bernyanyi, kemudian seorang guru tersebut memberikan penugasan produk berupa nyanyian. Dan misalkan suka merangkai, kemudian diberikan penugasan produk membuat kayak rangkaian bisa dari malam atau plastisin tersebut. Nah, jadi produk itu disesuaikan dengan minat peserta didiknya, gitu Mas. Tapi menarik sih kayak gitu, karena kayak lebih bervariasi aja kan. Jadi di dalam kelas tuh peserta didik gak cuma kayak menulis aja atau nonton video, tapi bervariasi gitu, tergantung dari minatnya, sukanya apa, seperti itu. Mungkin itu Mas yang Ya, mungkin ini jawaban dari teman-teman. Yang kemudian adakah motivasi buat guru-guru calon-calon guru agar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? motivasi menjadi seorang guru, kita harus mampu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Contohnya ya berdiferensiasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman peserta didik secara bermakna. Mungkin saya izin menambahkan terkait motivasi. Untuk semua calon-calon guru atau untuk semua guru yang sekarang udah mengajar tapi mungkin masih asing sama diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, sebenarnya konsepnya pembelajaran diferensiasi itu nggak ribet. Tapi kalau misalnya kita baru lihat, sepertinya tuh bakal kayak kok susah sekali, kenapa harus dibeda-bedakan sesuai minat, ini kita cuma sendiri gitu, bagaimana gitu mau ngajar anak yang dibeda-bedakan. Tapi setelah kami belajar materi ini, kami menjadi tahu, oh ternyata tidak seribet itu, karena kita itu dikasih pilihan. Kalau kita tidak bisa melakukan diferensiasi produk, kita bisa melakukan dengan diferensiasi lingkungan. Jadi sangat banyak gitu pilihan untuk Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Walaupun ribet, tapi menurut kami
melakukan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, insya Allah itu bakal sangat berefek sih kalau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terutama berdiferensiasi produk sesuai dengan tema diskusi kelompok kami. Oh ya, dan sebenarnya itu pembelajaran berdiferensiasi kan lumayan menyenangkan ya kalau dilakukan bareng-bareng. Mungkin ada yang disampaikan lagi atau ya? Cukup dari kelompok kami. Ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya tutup. Kelompok kami akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.